Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Nah, saya mulai dari slide pertama ya Bapak dan Ibu. Ya, kalau saya rasa sih kita bisa lihat dari atasnya bahwa mereka itu merayakan tanggal 1 bulan Tisri itu ada Rosh Hashanah, terus tanggal 10-nya ada Yom Kippur, dan tanggal 15-nya itu Sukkot, ya, perayaan Pondok Daun. Ya. Jadi kalau dibedakan itu, yang sebelah kiri itu Days of Atonement itu maksudnya hari-hari itu pendamaian, yang mereka itu datang mencari Tuhannya dengan bertobat, dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau udah masuk Sukot, nah mereka itu bersuka cita dan berpesta. Nah kenapa? Nah, ini mungkin ayatnya saya ambil dari Mazmur 69 ya, ayat 25. Maaf, bentar. Mazmur 69 ayat 28. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Ya maksudnya apa? Jadi gini, ada orang-orang benar yang namanya itu dicatat di kitab kehidupan. Ya, dan menurut kepercayaan mereka itu pencatatannya itu pada Rosh Hashanah. Nah, terus ada kesempatan 10 hari mencari Tuhan. Nah, pada Yom Kippur itu dimeteraikan. Ya. Tapi masih ada lagi kesempatan, ya kalau menurut beberapa literatur, di mana mereka itu bisa menego lagi, menawar lagi nasib yang sudah dituliskan, sehingga pada hari raya Pondok Daun lah itu benar-benar yang terakhir dan yang final, ya. Misalnya ini menurut saya ini nasibnya seperti apa? Nah, menurut saya ini misalnya seperti apakah kita ini diangkat atau tidak gitu ya. Karena kalau menurut beberapa ayat gitu di Alkitab itu ketika orang itu tidak terangkat kan nggak otomatis gitu ya, nggak otomatis binasa, cuma memang lebih susah untuk mempertahankan iman ya. Nah itu di Matius 22 itu dikatakan ada masa di mana orang itu katanya dilemparkan ke tempat yang paling gelap, kegelapan yang paling gelap. Nah menurut saya ini adalah bicara mengenai masa-masa setelah pengangkatan ya. Nah jadi gimana Bapak dan Ibu ya, intinya dengan hidup kita, saya percaya ini kita bisa mempersiapkan supaya keputusan Tuhan itu yang istilahnya yang terbaik, yang teringan gitu loh bagi kita. Maksudnya teringan tuh maksudnya apa ya? Kalau misalnya bisa ya diangkat gitu ya, nggak usah mengalami masa-masa antikris dan sebagainya. Ya. Nah jadi menurut saya ini penting sekali supaya kita ini datang dengan kesungguhan supaya ketika kita berpesta bersukacita itu dengan iman ya, bahwa kita ini mendoakan sesuatu ya. Dan berikutnya itu menurut saya ini ada pemeliharaan supranatural ya, yang menurut saya kita juga perlu ingat gitu ya. Nah saya bacakan juga ayatnya gini ya, saya rasa ini semua kita udah tahu tapi saya bacakan lagi. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu dulu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang keluar dari mulut Tuhan. Ya, ini harafiahnya itu segala yang keluar dari mulut Tuhan, segala yang diucapkan dari mulut Tuhan. Ya, dan hari-hari ini kita ada di 10 tahun atau dekade Peh, ya, yang artinya mulut. Ya, dan ada salah satu ayat di Wahyu yang mengenai Laodikia gitu ya, bahwa Tuhan itu akan memuntahkan dari mulut gitu ya. Nah, kenapa mulut? Nah, jadi mulut itu bicara mengenai penetapan, menciptakan, pemeliharaan Tuhan, supaya kita dan bangsa Israel dan kita mencontoh bangsa Israel tidak hidup dari roti, atau ya kalau bahasa sekarang ini lebih uang ya, atau misalnya gaji, atau misalnya rekening bank ya. Kenapa? Karena mereka nih udah punya rumah yang permanen ya, tapi tetap aja Tuhan suruh mereka keluar ya. Selama seminggu mereka harus tinggal di tenda-tenda, di pondok-pondok ya. Dari 52 minggu, 1 minggu itu mereka harus tinggal di luar ya.
Dan kalau sekarang ini musim hujan gitu ya. Nah, ini tentunya merupakan masa-masa yang tidak nyaman gitu loh secara umum ya. Jadi kalau orang di Israel, mereka ini harus pergi ke Yerusalem ya. Tapi kalau orang-orang misalnya udah di Amerika gitu ya, mereka merayakannya itu mungkin dengan camping gitu ya. Beberapa gereja, beberapa jemaat itu merayakannya dengan camping di luar ya. Nah, supaya apa? Nah, ini supaya kita ingat Bapak dan Ibu, supaya kita ingat bahwa dunia ini hanya tempat yang sementara ya. Kita akan masuk ke tanah perjanjian, tapi ada tanah perjanjian yang di bumi, tapi ada tanah perjanjian yang jelas yang di surga ya. Dan jangan kita ini sampai terpercaya oleh tipuan-tipuan iblis. Kenapa? Memang hari-hari ini akan ada tekanan-tekanan dari iblis, dari kuasa-kuasa gelap, karena mereka ini ingin menerapkan sistem ekonomi yang baru ya dengan tanda binatang. Ya, jadi secara praktek apa yang dilakukan ya pemerintah itu mencetak uang ya sehingga terjadi inflasi ya, harga itu meningkat ya. Jadi misalnya beli roti gitu ya atau beli nasi gitu ya 10.000 yang di luar negeri itu sudah banyak ya terjadi pelipat gandaan harga ya, misalnya jadi 2 kali lipat, naik lagi jadi 4 kali lipat, jadi 16 kali lipat ya. Jadi contohnya listrik itu sudah 15 kali lipat di Italia ya. Dan kemarin saya baca itu ada berita juga Argentina itu inflasinya sampai 70% ya, bisa diperkirakan sampai 100% ya. Jadi jangan kaget Bapak dan Ibu ya. Kenapa? Karena di satu sisi memang segala sesuatu sedang digoncangkan supaya barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa mengalir. Itu salah satu pengertiannya adalah jiwa-jiwa mengalir, tuayan mengalir ya, dan Tuhan itu juga datang ke bangsa-bangsa. Ya. Jadi saya percaya kita harus mengingatkan diri kita dan orang-orang yang kita kasihi. Ya, menurut saya ini penting sekali supaya kita ini jangan bergantung kepada apa yang kelihatan, tapi bergantung dengan pemeliharaan Tuhan. Ya. Dan terus berikutnya, menurut saya ini yang penting juga itu tuayan. Ya. Jadi di Zakaria 14 ayat 17 dikatakan bahwa nanti seluruh bangsa itu nanti pada masa pemerintah 1000 tahun itu harus datang ke Yerusalem untuk merayakan Pondok Daud ya. Tapi ada tanda kutip ancaman ya atau istilahnya hukuman gitu ya. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Ya, artinya langitnya tidak terbuka. Ya, kenapa? Karena pada waktu itu kan Israel itu adalah negara agraris atau negara pertanian ya. Jadi kalau mereka ini dapat tuayan itu pasti gara-gara ada hujan ya. Jadi kalau 3,5 tahun tidak turun hujan artinya tidak ada tuayan, tidak ada makanan ya. Dan kalau aplikasinya dalam kehidupan kita sekarang itu saya percaya seberapa kita ini bisa menyembah ya, masuk ke hadirat Tuhan, itu akan menentukan seberapa langit itu terbuka di atas kita ya. Kita kan terima tema misalnya open heaven gitu ya, beberapa bulan yang lalu. Nah, open heaven itu harus kita kerjakan, harus kita buka ya. Dan sebenarnya ya kalau kita dengarkan, kita ikuti Ibu ya, ini kelihatannya beberapa minggu terakhir ini kayaknya malah kita ini agak susah gitu ya untuk nyembah yang bisa benar-benar masuk gitu ya. Kalau dulu itu ya mazmurnya, ya pujian Ibu itu menurut saya itu bisa lebih kuat gitu. Nah ini jadi kita harus berjuang lagi supaya dengan penyembahan kita, dengan usaha kita, ya, dengan jeritan kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus dan ini membuka langit, ya. Dan berikutnya itu menurut saya itu ketika langit terbuka, nah itu ada Roh Allah yang dicurahkan, ada Roh Kudus yang dicurahkan, ya. Dan Pondok Daun ini dirayakan selama 7 hari, ya. Dan ini merupakan lambang, ya, atau istilahnya ini simbol ya bahwa apa yang di istilahnya tanda kutip tuayan yang dirayakan itu tuayan yang memang tuayan, pesta tuayan, ya. Tapi tuayan itu hanya mungkin kalau ada Roh Kudus yang dicerahkan, ya. Dan ini bicara mengenai tuayan terakhir, dan saya percaya kita juga mengerti sudah banyak dijelaskan bahwa ini adalah tuayan terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Jadi
itu ada pesta-pestanya, katanya ada pesta air ya, ada pesta api gitu ya. Nah, terus salah satunya itu Yesus berkata bahwa hari ketujuh itu adalah puncak perayaan. Ya, jadi di 7 hari itu tidak sama, tapi semakin lama itu semakin penting ya. Dan ada juga korban yang dipersembahkan, yaitu korban lembu, ya, bicara mengenai bangsa-bangsa. Katanya ada 70 lembu yang dipersembahkan. Ya, hari pertama berapa, hari ketujuh berapa. Nah, itu bicara mengenai bangsa-bangsa yang akan dituai dan dipersembahkan. Ya. Jadi menurut saya yang saya catat yang di sini dikatakan ini ada ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya. Jadi ini ada, saya percaya itu tugas juga buat apa? Buat kita ini menjadi bejana-bejana yang dipakai oleh Roh Kudus untuk pergi ke seluruh bumi ya, untuk menuai, karena petuaian itu harus dikerjakan ya. Dan berikutnya menurut saya ya masih ada arti-arti lain ya, cuma saya terus terang ya saya rasa yang penting yang mengubah hidup kita ya, yang kita tangkap dan mengubah hidup kita ya. Misalnya artinya ada kemuliaan, ada pernikahan gitu ya, Tuhan bersama-sama dengan kita gitu ya. Nah, tapi saya lihat Ibu itu membahas tema warisan ya. Jadi kalau warisan itu menurut saya dari 2 Raja-Raja 2 ya. Nah, ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat Elia dari jauh, mereka berkata roh Elia telah hingga pada Elisa. Mereka datang menemui Elisa, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Ya, jadi di sini tuh ada sebenarnya rombongan-rombongan nabi itu kalau menurut beberapa referensi ya, itu adalah nabi-nabi yang dilatih oleh Elia. Ya, jadi Elia itu melatih banyak nabi, ada yang di Yeriko, di Betel, di Yordan mungkin ya. Tapi yang benar-benar mewarisi dalam artian menggantikan tugas peranan Elia itu adalah Elisa. Ya, dan Elisa ini kalau dilihat ini Bapak dan Ibu, sejarahnya itu bukan orang lama ya, bukan di antara orang yang sudah terlalu dilatih dengan lama, tapi dia itu tiba-tiba dipanggil, tiba-tiba didatangin oleh Elia. Kapan? Ketika Elia itu bersembunyi di gua, Bapak dan Ibu. Ya, ada perintah Tuhan, urapi Elisa ya dari Tisbe Gilead. Ya. Nah, jadi nanti kita lihat contoh-contohnya Bapak dan Ibu. Ya. Jadi mereka dapat melihat bahwa apa roh Elia itu hingga pada Elisa. Ya, jadi buat setiap kita Bapak dan Ibu, kita ini mungkin punya Elia sendiri ya yang harus apa? Ya harus kita teladani, kita pelajari hidupnya dan sampai apa menurut saya ini salah satu level, salah satu tingkatan ketika apa? Ketika roh yang tadinya ada pada Elia itu hingga pada Elisa ya. Nah, misalnya apa ya menurut saya yang kelihatan ya salah satu yang terlihat dan Bapak dan Ibu bisa uji ya kalau di kalangan kita gitu ya, misalnya Pak Agung ya, Pak Agung itu udah pulang ya kembali ke surga, tetapi roh yang tadinya pada Pak Agung itu hinggapnya pada menurut saya itu pada Hadasah ya. Paling kuat itu pada Hadasah ya, kalau misalnya Hadasah deklarasi ya memberkati ya khotbah gitu. Itu menurut saya kita bisa lihat ada warisan daripada Pak Petrus Agung ya. Dan kalau Pak Yusak ya kita juga bisa lihat misalnya daripada Evis ya, itu juga ada gaya Pak Luki ya, Pak Luki kan Elisanya juga, tapi mungkin gayanya nggak persis sama ya. Nah, jadi bagaimana Bapak dan Ibu ya? Jadi kalau kita lihat ya, itu Elisa itu meminta, mengingini ya apa yang Elisa minta? Elisa minta itu 2 bagian dari rohnya ya. Jadi ini banyak penjelasan, banyak arti gitu ya. Misalnya apa? Ini bicara mengenai jatah double portion, hak kesulungan, jubah dan lain sebagainya. Cuma menurut saya yang penting ya, penting apa yang menurut saya penting itu adalah apa yang tadinya ada pada Elia itu pindah ya hingga pada Elisa. Sehingga apa? Sehingga Elisa itu kemudian mengerjakan apa yang tadinya Elia lakukan, yang melanjutkan tongkat estafet. Ini menurut saya ya, bisa diuji Bapak dan Ibu ke halaman berikutnya ya. Nah, ini menurut saya salah satu contoh ya. Kalau kita ini bisa bicara mengenai Sukot dan penuaian ya, salah satu yang terkenal banyak menuai itu kan
Reinhard Bonke ya. Bahkan Reinhard Bonke itu disebut legasinya ya atau warisannya itu warisan penuaian ya, legacy of harvest ya. Dan ternyata Bapak dan Ibu ada cerita sedikit ya kalau kita bicara ya. Reinhard Bonke itu memang anak daripada seorang pastor ya, pendeta gitu dari Jerman ya. Tapi untuk karunia-karunia Roh Kudus ya, lawatan gitu ya. Nah, dia ini mewarisi dari seorang hamba Tuhan namanya George Jeffreys ya, dan George Jeffreys ini ada di Inggris ya. Dan waktu itu tuh dia bikin kegerakan ya, keajaiban, bikin gereja ya, gerejanya namanya Elim gitu ya, dan itu bisa sampai bikin gedung ya, gedung yang besar itu ini katanya gedungnya Foursquare ya, jadi mungkin masih ada kaitan, masih ada hubungan dengan Ibu Amy Semple McPherson ya. Nah, singkat cerita apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh Reinhard Bonke ya. Reinhard Bonke nggak hidup terlalu lama dengan George Jeffrey ya. Reinhard Bonke itu sekolah di sekolah Alkitab di Wales. Lalu katanya itu setelah dia lulus gitu ya, kalau nggak salah itu ya Bapak dan Ibu bisa cari ya, banyak referensinya di internet. Ini saya juga ambil gambarnya saja ya. Nah, Reinhard Bonke itu jalan-jalan ke kota London ya, lalu dia keliling-keliling katanya naik bus gitu ya. Nah, lalu tiba-tiba dia lihat rumah ya, dan rumah itu bertuliskan namanya George Jeffrey. Ya jadi gimana? Ya udah dia tiba-tiba ngetok aja ya, ngetok aja. Apakah betul ininya rumah George Jeffrey ya? Terus ada ibu-ibu gitu ya, kayak apa pengurusnya atau mungkin istilah sekarang ART ya atau pembantu ya. Itu ya betul rumahnya George Jeffrey gitu ya. Terus boleh nggak saya ketemu dengan Pak George Jeffrey gitu ya. Terus dia masuk rumah ya, nanya dulu ya. Terus Pak George Jeffrey bilang oke, boleh ya. Terus Reinhard Bonke masuk, terus Reinhard Bonke tuh didoakan ya. Nggak ada dokumentasinya, nggak ada fotonya, tapi ya Bapak Ibu bisa lihat dari apa yang Reinhard Bonke buat di Afrika ya, sampai dia mendirikan pelayanan ya, menuai di kota-kota, di bangsa-bangsa ya, sampai katanya itu 70 sekian juta yang dimenangkan ya. Jadi Reinhard itu mewarisi dari hamba Tuhannya George Jeffrey. Ya George Jeffrey dari mana? Ya saya nggak tahu juga ya, nanti pokoknya kalau diurut-urut ya mungkin dari Roh Kudus gitu ya, dari ke-12 rasul gitu ya. Nah, terus halaman berikutnya Bapak dan Ibu ya. Saya rasa Bapak dan Ibu juga pernah dengar ya. Jadi ini bicara mengenai legacy, mengenai warisan ya, dan mengenai tuayan Bapak dan Ibu. Ya. Jadi hari-hari ini juga kalau kita bicara mengenai Sukot, Pondok Daun Bapak dan Ibu, kita juga harus terima tuayan ya. Tuayan apa? Tuayan jiwa-jiwa, dan untuk mengerjakan jiwa-jiwa ini perlu uang juga Bapak dan Ibu. Ya, atau gimana ya, Tuhan berikan donatur ya, supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan ini bisa digenapi ya. Dan singkat cerita ada seorang pengerja namanya Daniel Kolenda, dia dulu ikut pelayanannya Reinhard Bonke ya, dan katanya itu sejarahnya juga ada, katanya ya ini tugasnya ngirim-ngirim barang gitu ya, ngirim-ngirim buku di gudang. Nah, singkat cerita Reinhard Bonke lihat Daniel Kolenda, lalu ajak Daniel Kolenda ini untuk ikut pelayanan Reinhard Bonke ya. Ada beberapa hamba Tuhan yang lebih senior ya, lebih tua gitu ya, tapi pada kenyataannya itu ujungnya itu Tuhan memilih Daniel Kolenda ya. Dan Daniel Kolenda ini tahun yang lalu itu sudah diurapi ya sebagai pengganti penerus daripada pelayanannya Reinhard Bonke ya. Dan hasilnya apa Bapak dan Ibu ya, berikutnya ya. Jadi Daniel Kolenda itu memang juga seorang penginjil ya, tapi dia bikin pelatihan penginjil Bapak dan Ibu ya. Jadi dia bikin namanya bootcamp ya. Bootcamp itu pokoknya semacam sekolah ya, kalau dulu kita ada TSOA gitu ya. Nah, dia bikin bootcamp ya, kalau nggak salah 6 bulan atau 3 bulan ya. Jadi dari bootcamp itu keluar banyak penginjil Bapak dan Ibu. Mereka mengerjakan ini di 5 kota ya, 5 kota 5 hari bersamaan ya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat rencana awalnya itu sebenarnya bukan 5 kota ya, sebenarnya rencana awalnya itu 10 kota ya di negara Kenya ya. Tapi itu pas sebelum Covid ya, sebelum pandemi ya. Ketika pandemi jadi yaitu gagal ya, akhirnya negara yang terbuka itu negara lain, negara Zambia
ya. Namanya masih Operation Decapolis. Decapolis itu artinya 10 kota, tapi setidaknya jadi 5 kota, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Nah, saya percaya Tuayan, Sukot, Pondok Daun itu bukan sekedar kita makan-makan, pesta pora, baju baru, tapi mengerjakan lawatan, mengerjakan tuayan ini, Bapak dan Ibu. Ya, oke berikutnya. Ya, nah hari ini kan kalau untuk panggilan pilar, ya nanti Sabtu itu akan ada penjelasannya. Ya, saya rasa Pak Lukin nanti akan menjelaskan mengenai hamba-hamba Tuhan yang kita ambil untuk warisi, ya. Dan ini ada satu hamba Tuhan yang tercatat cukup terkenal bahwa hamba Tuhan ini berperan sebagai Metusalah, ya, sebagai seseorang yang berdoa buat bangsanya dan dengan doanya dia menahan bencana, ya. Kalau untuk Inggris katanya Metusalahnya itu Ratu Elizabeth katanya yang baru meninggal, ya. Nah, dia punya anak, dia punya cucu, ya, anaknya namanya Franklin Graham, ya, meneruskan pelayanan juga, ya, bikin apa ya kalau nggak salah Samaritan Purse, ya, artinya apa, dompet, ya, atau pelayanan untuk orang-orang Samaria, ya, memberkati orang-orang, ya. Tapi katanya, ya Bapak dan Ibu, ya, waktu menjelang Billy Graham meninggal, itu yang dapat firman mengenai double portion itu katanya ada seorang hamba Tuhan lagi namanya Lou Engle. Ya, Lou Engle ini memang sudah beberapa belas tahun melayani, tapi pelayanannya itu agak berbeda ya mungkin dengan Billy Graham. Ya kalau Billy Graham itu kan penginjilan ya. Tapi kalau Lou Engle itu kebanyakannya doa, puasa ya. Kalau memobilisasi yang dimobilisasi anak muda gitu ya. Tapi menurut beberapa kesaksian itu yang mendapat warisan jubah double portion itu adalah Lou Engle ya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya juga ya nggak apa-apa ya karena ini nggak ada ayatnya gitu ya. Cuma yang jelas itu saya pernah mengikuti beberapa khotbahnya gitu ya. Dan salah satunya itu dia ini pernah cerita ya dia mimpi dan di mimpinya itu dia jadi presiden Amerika ya benar apa enggak ya pokoknya di mimpinya gitu ya dia jadi presiden Amerika ya dia kuatnya itu di doa di puasa gitu ya seperti Daniel ya dan pada waktu firman ini turun ya dia katanya itu sedang puasa di mana ya kalau nggak salah di Hawaii atau berapa itu sekitar 40 hari atau 100 hari gitu hampir nggak makan katanya ya kadang-kadang makan tapi dikit sekali ya nah terus berikutnya sedikit aja mungkin supaya Bapak dan Ibu mengerti gambaran-gambarannya ada yang namanya Adeboye ya Bapak Adeboye. Nah singkat cerita itu Bapak Adeboye itu pernah ya katanya itu datang ke kotanya Kenneth Hagin ya di Tulsa di Oklahoma ya. Beliau ini mungkin ikut konferensinya dan lain sebagainya. Nah ini juga banyak referensinya sumber-sumbernya di YouTube. Nah tapi karena kita bicara mengenai warisan, nah ini saya ambil waktu sedikit ya untuk menjelaskan ya atau membagikan apa yang sudah saya baca ya supaya Bapak Ibu nggak usah baca lagi ya tapi mau baca lagi nggak apa-apa ya. Nah singkat cerita ini dia mendesak masuk untuk datang ke kantornya Kenneth Hagin ya dan ada beberapa orang yang ikut dia ya ada orang Nigeria juga. Nah akhirnya orang Nigerianya ini temannya dia ini datang juga ke Kenneth Hagin ditemuin Kenneth Hagin nanya ya kamu mau ngapain ya nah terus orang lain itu bilang, oh saya mau jual bukunya, ya buku Kenneth Hagin di Nigeria. Ya udah, Kenneth Hagin kasih. Ya. Terus ada lagi yang datang ya dari Nigeria juga dan dia bilang apa? Ya, apa yang kamu mau? Ya, terus dia bilang ngurusin CD-CD-nya, ya khotbah-khotbahnya. Ya, oke, sama Kenneth Hagin dipanggil sekretarisnya, terus dikasih juga. Ya, nah ini kalau pas Adeboye, ya pas Adeboye itu datang, terus Adeboye itu ditanya, kamu mau apa sama Kenneth Hagin? Terus Kenneth Hagin, maaf, Adeboye itu bilang gini, saya mau semua yang ada pada kamu. Ya, terus langsung katanya itu Kenneth Hagin tuh kalau nggak salah bilang tutup pintu, gitu. Terus dia ambil minyak atau apa, terus dia urapin, ya Adeboye. Ya, dan mungkin kita pernah dengar cerita yang mirip ya waktu itu Pak Agung yang pernah ada beberapa cerita ya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, ya ini kita sedikit juga ya untuk memberikan gambaran ya. Nah,
Kalau di Amerika sendiri, Bapak dan Ibu, yang dianggap mewarisi, ya, karena Kenneth Hagin ini disebutnya bapak, ya, buat apa? Kegerakan Word of Faith, ya, atau firman iman, ya. Nah, yang disebut melanjutkan itu bukan anaknya, walaupun anaknya itu melanjutkan juga, ya, Bible School dan sebagainya, ya. Tapi katanya, ya, yang melanjutkan itu namanya Kenneth Copeland, ya. Nah, Kenneth Copeland itu Bapak Ibu bisa carilah, pelayanannya lumayan besar, punya pesawat pribadi, ya. Cuma menurut saya yang menarik ini awalnya, kenapa? Ya, nah gini ceritanya Bapak dan Ibu, ya. Itu suatu ketika itu Kenneth Copeland itu jadi mahasiswa di mana di Oral Roberts University, ya. Tapi walaupun dia ini jadi mahasiswa di Oral Roberts University, dia itu bilang gini ya, yang paling berdampak dalam hidup saya itu Kenneth Hagin, bukannya Oral Roberts katanya, ya. Dan mau kuliah, mau ke tempatnya siapa? Kenneth Hagin. Nah itu tuh dia tuh lagi miskin-miskinnya, ya, jadi nggak punya duit banyak, ya. Tapi dia tuh sangat haus dan lapar, dia tuh pengen beli kaset khotbahnya Kenneth Hagin, ya. Dan dia tuh nggak punya duit, ya. Jadi dia tawarin apa? Ini foto STNK, Bapak dan Ibu, ya, lebih kurang ya STNK, ya. Jadi dia kasih ini BPKB lah, ya. BPKB bilang gini ya, saya kasih BPKB, ya, mobil saya, tapi mobilnya saya bawa karena saya masih perlu mobilnya. Tapi nanti saya punya uang, saya tebus untuk apa kaset-kasetnya, ya. Terus singkat cerita, waktu itu yang urus pelayanannya Kenneth Hagin melihat mobilnya tuh udah tua banget, ya, mobilnya udah jelek lah, butut, ya, dia bilang udah nggak usah deh, kamu bawa aja kaset-kasetnya, ya. Dan singkat cerita, ya, Kenneth Copeland melanjutkan, ya. Dan ini saya rasa mungkin Bapak dan Ibu juga sudah lihat, ya, pelayanan Benny Hinn. Nah, mungkin yang paling salah satu yang berdampak dalam pelayanannya Benny Hinn itu katanya Ibu Catherine Kuhlman, ya. Ya pasti nggak persis sama, tapi ada kesamaan dalam healing, dalam apa, mengundang hadirat Tuhan, ya. Dan Benny Hinn bikin bukunya, ya. Mungkin saya rasa itu Pak, saya kembalikan kepada Pak. Ya, terima kasih Pak Daniel sudah membagikan luar biasa. Maaf, itu saya mulai tinggalkan. Intinya support itu ya seperti yang tadi Pak sampaikan, kita ini akan terima warisan dari warisan. Sebenarnya jangan tunggu hari Sabtu, ya. Hari Sabtu itu puncaknya pembatalannya. Tapi dari sekarang kalau misalnya ingat satu hamba Tuhan dan saudara punya chemistry yang sama, ya, punya kerinduan dan kehausan, itu hari-hari ini bisa terima sebenarnya, ya. Walaupun seberapa banyak kita terima ya tergantung wadah, tergantung kerinduan kita. Tapi support ini luar biasa, ya. Jadi seperti yang Ibu Panglima sampaikan, ini bicara tentang tuaya, tadi sudah sampaikan, bicara tentang kabut, tapi yang paling ajaib itu adalah tentang warisan yang kita bisa terima, ya. Jadi mari hari-hari ini ambil waktu untuk belajar, khususnya dua pribadi, Bethlehem dan St. Judas Road, ya. Menurut saya ini mewakili segala kalangan, dari kalangan bawah sampai kalangan atas, lengkap, ya. Tapi menurut saya chemistry yang mereka punya itu ada dua. Yang pertama adalah mereka ini orang-orang yang cinta firman Tuhan dan mempercayai firman Tuhan. Yang kedua adalah mereka orang-orang yang haus dan sangat ingin Roh Tuhan memimpin mereka. Ya, saya rasa itu juga yang tergantung keadaannya. Kita semua saya rasa pilar-pilar punya itu, ya. Jadi kita sudah terus bicarakan, membaca, mencintai firman, bergantung sama Roh Tuhan. Dan kita lihat bagaimana kehidupan seperti ini penuh dengan keajaiban, ya. Dan bagaimana juga mereka ini berdua meninggalnya dengan umur yang ajaib, ya, 199, 188, ya. Jadi benar-benar mencapai garis akhir dengan sangat kuat, gitu, ya. Tidak terpotong destiny menurut saya. Itu sangat ajaib, walaupun mungkin Billy Graham ini mulai lebih lama karena dari umur 17. Kalau Smith ini kan 60-an ya, nggak usah lihat pada nilai 50-an apa 60-an baru mulai full time, ya.
40 atau pokoknya udah lebih tua lah. Tapi dia terus push sama Tuhan. Dari sangat miskin, tidak bisa baca, sampai jadi hamba Tuhan yang keliling dunia buat keajaiban demi keajaiban yang sangat luar biasa. Oke, kita akan berdoa. Dan berdoa sambil kita siapkan buat hari Sabtu. Atau ada pertanyaan dulu kan dari yang Pak Daniel sampaikan? Apakah ada pertanyaan? Enggak ada. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Syakana mata karya raya rabu Syakara mata kiana dada Dinamaya raya rabu. Kami ambil kausan dan kelaparan akan firman Tuhan, api yang berikan untuk apapun yang kau buat.
Yala yara boyo tosh da 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 da. Yana mo yara gare gare beshe de de de. Yana mo yara bara bara beshe de 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 de. Yara da. Ya da 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 da. Yara baya nasende na na dari da 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 da. Shake it, shake it, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan diri ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hatiku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhanku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau diriku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhanku menyembah, biarkan ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hatiku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan menyembah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah.
Sungguh-sungguh bisa mengambil setiap waktu pada waktu yang sudah sangat singkat. Ada banyak yang ajaib. Kami aktifkan meterai penangguhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, semua rencana iblis, semua rencana kerusakan, rencana iblis untuk mencuri, membinasakan, semua ditangguhkan. Pintu-pintu gerbang maut kembali kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus. 17 arah penjuru ditutup di dede syekil. Biar roh kebenaran nakaya raya raba santa da 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 shede de 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 de
Oroto sadadadada. Yara yara basa dadadada shadadadada. Kami lepaskan shalom. Kami mintakan ampun Tuhan. Syakara ya raba shadadadada. Kiara ya raba sadadadada. Ira ya raba shadadadada. Kami lepaskan shalom. Kami katakan anak-anak Tuhan bangkit. Sekali lagi kami katakan selubung dikoyakkan, semua selubung kebohongan, selubung penyesatan, kiada dada dikoyakkan, kiada dada hiraya raba ya sede. Parayana boro shedere kami aktifkan pelayanan malaikat. Dede malaikat yang mengendalikan waktu. Dede shikia dada malaikat perlindungan, malaikat keajaiban. Dede shikia layaran tasan dada boro. Ina layar bara shedere. Oh do. Ina dada. Sakaralaya rabo no shede. Oh, sekere bere shede. Yaralaya rabo boro shede. Kiara bara shede. Worship you now, holy are you, Lord. Holy are you, Lord. Holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy are you, Lord. Tuhan, kami mau berdoa buat SMK Mahanaim yang akreditasi Tuhan. Hari Tuhan, kami aktifkan pelayanan malaikat. Sekere meshe dede. Kami aktifkan pelayanan malaikat kira layara boro boshe dede. Sekarete syakaya dada. Saat pemeriksaan semua menjadi sangat baik dan sungguh amat baik. Sekarete syakaya layara boyoto shede. Engkau yang pegang kendali Tuhan. Do shede dede. Sekarete syakaya layara bara sikia dada. Do. Sekarete shada shede dede. Sakara layara bosudo ya bara. Sokoroto shakaya rabayata shede. Amoro shede.
Kiara yara bara bara. Kiara dede. Do ada favor, ada perlindungan Tuhan. Kiara dede. Do shede dede. Kiara yara bara shede dede. Kiara yara shede dede shede. Ira yara bara shede dede. Kora bara shede dede. Ora yara bayata saka yara boyoto shede dede. Kira yara basaka yara bara shede dede. Ora bara shede. Yara bayata shede dede. Ora yara bara shede. Kira bashe kira bara. Amara bara basede. Shekere bete kira bara. Kira bara shede. Ayara bara shede. Ora bara bashe. Corona mayara bara bashe kere she. Ora to shekere bete kira bara. Shekere bara. Shakaya bara. Kira bara bashekere. Oh do shede. Shekere be shakaya bara. Ira bara. Korabayata sekere bere. Kira bara shekere bete kira. Kami kawal Karato sokododo ke Ethiopia, ke Israel, kira ada yang ke Australia, kira bara perlindungan. Ada pemayan kora bara bahasa gede. Kira mayata sokoroto shekere bete kira ada. Ora bara shekere bere shikira ada. Oroto shakaya bara. Yara bosondo yara bara shede. Yara bara shede. Oro do shede. Kira yara bayata shede. Do. Kira shede. Era yara bara shede. Yara yara bara shede. Dikuatkan, diteguhkan, dikokohkan. Orang bara bashe ada hira bara.
Kami ambil berkat dari utara, selatan, timur. Kira ada yang bangsa, kami katakan bangsa-bangsa terbuka. Kira ya rabaya tasyedede. Urala ya rabaya tasyedede. Do kira ya rabara bash. Sakara ya rabara. Oro do shedede. Shekere. Ora ya rabara bash. Ketekera da. Shekere. Sokoroto shanda ya rabara bash. Shekere atas ada. Sokoroto shada da. Orala ya tasyedede. Shekere. Kira ya rabara ya tasyedede. Oh do. Kira ya rabaya sadaya da. Kira ya raboyo tosha da. Kira ya raboro shada da. Kira ya rabara basyedede. Kira ya raboro shada da. Perlindungan Tuhan yang sempurna. Kira ya raboyo tosha da. Kira ya rabaya tasyedede. Sakara ya raboyo tosha da. Kira rabaya tasyedede. Orang barabashedede. Kira ada syekere, tidak ada penundaan lagi. Orang ya rabaya tasyedede. Orang ya raboshedede. Tidak ada syedede. Ada syekere dan kira ya rabaya. Orang ya tasyedede. Kira ya rabaya tasyedede. Kora ya rabaya tasyedede. Haleluya. Kira ya raboyo tasyedede. Ya rabashedede. Kira bete kira ya rabara syakara bara. Oroto shanda ya rabara. Boro syakara bara. Sesuatu. Ya. Saya cuma ingat bangsa-bangsa yang mungkin cuma gimana bangsa-bangsa itu hari Sabtu itu juga kayak dibawa. Cuma ya kan kita udah sering bagi-bagi gitu kan, bagi-bagi nama negara. Buat belum ya? Saya udah ngirim itu ada yang udah saya kirim ke WA.
Tuhan saudarakan membawa bangsa di bangsa padamu, membawa Ukraina. Kira-kira masih dede. Tuhan kami tidak tahu, tapi firman-Mu berkata, Kau yang menghentikan perang sampai ke ujung. Kira bayat masih dede. Tahu caranya. Kami melihat banyak bangsa-bangsa yang terjadi di Yerusalem. Krisis di mana-mana. Dan menghentikan aku dan terpulang di bangsa. Kira berapa? Perkara yang bermudah waktu kesusahan. Ya sekali lagi bangsa melawan. Kami bawa akhir kita. Kira bayat masih kira dan lorong potos itu. Kira bayat masih kira. Lorong dede. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat setiap kami, buat bangsa kami, buat semua wilayah. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Sempurnakan semua doa kami. Kira benar-benar masih. Dengan cara Yesus yang meluruskan dalam nama. Amin. Ada sesuatu di grup? Ada yang menulis Bu Yuserli dari 1 Petrus 3 ayat 14 dan 15. Saya bacakan 1 Petrus 3 ayat 14 dan 15 ya. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah, lembut, dan hormat. Ya, mungkin ada penjelasannya, Bu Yuseli.
Oh ini terus ada lagi. Ya, ini Bulis Mulyadi ya, Bulis Mulyadi dari Wonogiri ya, tadinya di Kuayok tapi udah pindah ke Wonogiri. Salam pilar-pilar yang Bapak kasihi, saat menyembah dan kita berdoa buat bangsa kita dan bangsa-bangsa, kok saya melihat naga hijau yang saya tidak tahu apa itu naga air ya, tetapi itu seperti di laut gitu dan sedang siap-siap gitu. Saya perangi, batalkan setiap rencananya. Ya memang kemarin juga waktu doa di Jakarta juga ada yang lihat bahwa pasukan Kidul itu memang sedang ngincer, ya salah satunya ngincer Jakarta, karena kayaknya ada calon presiden yang bikin perjanjian ya, dengan Kidul itu. Jadi ya perlu kita kawal dan perangi, memang betul. Ya, memang kondisi sekarang udah mulai panas ya. Depan secara politik akan semakin panas. Kita berdoa buat shalom Tuhan, terutama buat Polri ya. Polri itu kan terus banyak diserang, banyak geng-geng mulai berulah. Gitu ya. Makanya saya minta pilar itu dibagi 3, pagi siang sore kita berdoa. Sebenarnya cukup ambil 1 aja ya, tapi kalau mau ambil 3-3 tidak apa-apa. Setiap hari mungkin sampai akhir tahun kita akan buat itu. Hanya 5 menit saja, tapi saya rasa itu akan membantu mengawal bangsa. Jadi terima kasih buat sore hari ini, Tuhan Yesus berkati sampai Rabu depan, sampai Sabtu ya. Terima kasih Pak Daniel yang siap menandai dan berkati.